Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat program barisan Fibonacci ya. Seperti biasa kita buat dulu algoritmanya. Ada dua dasarnya. Yang pertama kita buat saja langsung algoritma pseudocode-nya untuk barisan Fibonacci ya. Yang pertama itu seperti biasa, di sini ada input, ada proses, ada output ya. Untuk inputnya sendiri berarti kita bisa masukkannya. Untuk inputnya itu apa saja, kita mulai dari suku ya. Misalkan untuk barisan Fibonacci yang ingin diketahui adalah suku keberapa, berarti inputnya adalah n, suku ya, maksudnya n ini adalah nanti suku keberapa. Kemudian yang kedua adalah karena barisan Fibonacci berarti inputnya adalah suku pertama dan suku kedua. Kemudian untuk pseudocode-nya yang kedua adalah proses ya. Proses seperti yang kita ketahui untuk barisan Fibonacci rumusnya adalah untuk X suku yang pertama dan kedua sudah dimasukkan, berarti untuk suku yang ketiga itu sama dengan suku yang ketiga itu sama dengan suku yang ke satu ditambah suku yang kedua dan seterusnya ya. Berarti rumus yang bisa kita gunakan adalah XI itu sama dengan XI min 2 ditambah XI min 1. Oke, terakhir adalah outputnya, output, maka kita buat outputnya itu tampilannya dari XI ya, karena di sini suku ke n berarti nanti tampilannya adalah XN. Oke, seperti ini. Ini untuk pseudocode-nya. Berarti kita masuk sekarang ke flowchart-nya. Bagaimana cara membuat flowchart-nya? Oke, biasanya untuk membuat flowchart seperti biasa kita gambarkan dulu mulai ya, seperti ini. Kemudian setelah itu input seperti ini, inputnya n, x1, x2 ya. Kemudian kita masuk ada alurnya ya, masuk ke proses ya, proses for pakai nanti misalkan prosesnya adalah untuk XI itu sama dengan tadi rumusnya sudah kita hitung ya, XI sama dengan XI min 2 ditambah dengan XI min 1 ya. Seperti ini prosesnya. Kemudian langsung aja outputnya seperti ini. Outputnya ya adalah X yang terakhir, berarti XN. Ini outputnya. Kemudian jangan lupa program itu harus dihentikan. Maka untuk yang terakhir sama seperti yang di awal, di sini N ya. Oke, ini kalau kita buat apa namanya, maaf ini kurang rapi ya. Ini kalau kita buat secara sederhana ya. Kalau misalkan pakai penggaris mungkin lebih rapi. Oke, demikian untuk flowchart dan algoritmanya. Kita langsung masuk ke program. Baik, berdasarkan apa namanya pseudocode yang sudah kita buat dari algoritmanya untuk Fibonacci, maka kita akan coba masukkan bahasa algoritma tersebut ke dalam bahasa program. Program yang kita gunakan kali ini adalah Skylab 6.0.1 ya. Seperti biasa ini tampilannya. Kemudian kita coba untuk membuat programnya dengan membuka halaman editor. Untuk membuka halaman editor kita bisa ketik saja langsung di konsol dengan ketik edit ya. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa hapus dulu ya. Untuk memulai seperti biasa kita hapus dulu layar sebelumnya sehingga tidak mengganggu. Kemudian kita pakai clear ya, jangan lupa ini kita pakai clear. Kemudian sudah, ini perintah dasar.
seperti biasa untuk program itu ada input, ada proses, ada output. Tapi di sini saya mau buat judul. Jadi karena saya mau buat judul, maka saya buat aja di sini program ini untuk menghitung suku barisan Fibonacci. Gitu ya tulisannya. Oke. Kemudian kita proses inputnya terlebih dahulu, berarti kita masukkan saja, berarti anggap aja di sini variabelnya n, kemudian sama dengan input, kemudian perintahnya masukkan nilai dari suku yang diinginkan ya. Yang diinginkan. Oke. Biar rapi kita buat spasi. Ini masih input ya. Kemudian inputnya apakah untuk program barisan Fibonacci hanya satu saja? Oke, kita rasa cukup ya. Kita sekarang masuk ke proses. Di proses sebentar di input karena barisan Fibonacci itu dua suku pertama itu sudah diketahui ya, sehingga di sini kita masukkan saja, anggap aja nanti saya membuat barisannya X1, X2, X3 dan seterusnya. Berarti dua suku pertama kita masukkan ya. Dua suku pertamanya 1, untuk suku keduanya itu 2 ya. 2 seperti ini. Oke. Bagaimana untuk menghitung? Kita sudah ini inputnya ada 3 berarti. Nah, yang pertama untuk menginput nanti menghasilkan sampai pada batasan suku keberapa yang diinginkan. Kemudian kita sudah masukkan suku yang pertama dan suku yang kedua. Ingat ini untuk barisan Fibonacci ya. Nah, proses untuk menghitung barisan Fibonacci seperti yang sudah dijelaskan menggunakan looping ya. Looping ada 2 yang dasar yang bisa kita gunakan, yang sederhana yaitu for dan while. Di sini saya akan gunakan for ya. Oke, di sini perintah for-nya kita mulai dari dengan menggunakan i ya. I dimulai dari, karena di sini dimulai dari barisan ketiga, maka di sini saya buat barisan ketiga sampai barisan ke suku ke n ya. Sampai ke n karena di sini batasannya sampai ke n. Sudah, kita langsung masukkan saja rumusan Fibonacci yang sudah kita buat sebelumnya di algoritma. Berarti nilai dari suku ketiga itu sama dengan ya, perhatikan nilai dari suku ketiga itu sama dengan suku pertama. Suku pertama itu berarti 3 dikurang 1 ya. Suku kedua ya, 3 dikurang suku pertama berarti dikurang 2, 3 kurang 2 berarti 1 ya. Suku pertama sudah diketahui sebelumnya. Kemudian suku ditambah dengan suku kedua berarti suku ketiga dikurang 1 ya. Oke, seperti ini. Jadi di sini maksudnya adalah kalau misalkan di sini diketahui suku pertama dan suku kedua, mohon maaf ini 1 ya. Suku kedua 1 berarti suku ketiga adalah suku ketiga, i-nya dari ketiga 3 sama dengan suku pertama ditambah suku kedua. Artinya suku ketiga sama dengan 1 ditambah 1. Oke. Nanti ketika masuk di suku keempat berarti kalau i-nya 4 sama dengan 4 dikurang 2 berarti suku ketiga, suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai dengan batas n yang sudah kita hitung. Disinilah masuk di proses programnya. Nah, sekarang kalau misalkan programnya sudah dijalankan, maka kita masuk di outputnya ya. Outputnya berarti tampilan yang kita inginkan ya. Tampilan yang kita inginkan, maka kita buat saja tampilannya adalah, karena ini bukan bukan huruf ya, berarti kita langsung masukkan aja berarti x n. X yang kita inginkan adalah x yang keberapa, misalkan xn ya. Dari suku yang keinginkan, misalkan suku yang diinginkan adalah suku ke-10, maka nilai dari suku yang diinginkan adalah xn, suku yang ke-10. Jadi tolong nanti dari outputnya kita minta tolong ke program untuk menampilkan suku ke-10. Baik, selesai sudah untuk programnya. Seperti biasa di save dulu, mau di save di mana ya. Di
sini bisa kita klik cari di save-nya mau di mana, atau bisa di sini save as ya. Kita simpan, cari dokumennya supaya tidak hilang. Di sini bisa dicari ya, programan, contoh program. Oke, di sini judulnya contoh for ya. Oke, save. Di sini sudah tersave karena ini sudah kita save. Kemudian kita langsung saja jalankan. Nah, ketika dijalankan kita buka di konsolnya, sudah otomatis ya program ini untuk menghitung suku barisan Fibonacci. Masukkan nilai dari suku yang diinginkan. Kita mau suku yang keberapa? Yang bisa kita hitung aja lah. Suku kelima ya. Suku kelima, supaya untuk menguji apakah program kita valid atau tidak. Suku kelima artinya suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga itu 2, suku keempat itu 3, suku kelima itu 5. Berarti jawabannya harus 5. Di sini jawabannya sudah jelas 5 ya. Oke, untuk lebih supaya program kita ini benar, kita lihat saja, mungkin kita ganti, kita minta kalau misalkan di sini kita tulis X di programnya, ini kita save, maka akan muncul seluruh urutan barisannya. Kita coba saja ya. Kita jalankan kembali. Di sini anggaplah kita 10 ya, untuk mengecek apakah rumus kita sudah valid. Kemudian kita enter ya. Oke, kita lihat di sini urutannya ya. Ini adalah barisan Fibonacci. Maka suku yang ke-10 adalah 55. Berarti di sini kita lihat apakah benar urutannya 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Baik, ini merupakan cara untuk membuat rumus dari barisan Fibonacci pada program Skillab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.